Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kembali kita berjumpa di dalam program Suara Pengharapan. Kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita yang baik. Kami menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Apapun keberadaan kami tahu bahwa ini adalah bukti kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Kami tahu adalah bukti kebaikanmu, bukti cintamu buat setiap kami Bapa. Terima kasih buat karya salibmu Tuhan, buat anugerah dalam hidup kami, lebih dari cukup buat setiap kami. Mari Bapa nyatakan kebenaran firman tengah-tengah setiap kami, dan kami percaya kebenaran-Mu senantiasa memerdekakan setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Hati yang terluka Engkau pulihkan, hati yang terluka Engkau sembuhkan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Bapa Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau buka sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji nama Tuhan saudara. Saya bacakan sedikit latar belakang dari kisah ini. Adalah ada seorang pengemis di bait Allah yang dalam kondisi lumpuh, yang setiap hari dia menerima sedekah dari orang-orang yang masuk ke bait Allah. Dan satu ketika Petrus dan Yohanes ke sana, dan si orang lumpuh ini yang meminta sedekah ini melihat Petrus dan Yohanes, mereka mengira akan bisa mendapatkan sedekah. Tetapi ternyata yang diberikan adalah sesuatu yang jauh lebih dari apa yang diharapkan oleh orang yang meminta sedekah. Amin Bapak Ibu. Seringkali begini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita memiliki satu cara pikir, satu pola pikir di mana kita merasa bahwa ada satu kebutuhan khusus yang kita perlukan dan kita memintanya dari Tuhan. Bahkan tak jarang bila memang Tuhan tidak memberikan, kita seringkali memakai cara-cara dunia, cara pikir dunia. Bahkan banyak dari setiap kita yang kadang-kadang sampai harus terlilit utang piutang karena ada masalah ekonomi. Bahkan kita sampai terlibat di dalam kuasa kegelapan karena merindukan kesembuhan, merindukan pemulihan, merindukan materi dan lain sebagainya. Tetapi hari kita mau belajar. Orang lumpuh ini tidak pernah berpikir bahwa dia ingin sembuh, ingin pulih seutuhnya. Dia cuma berpikir bahwa dia cuma mau dapat sesuatu yang berkat materi yang sifatnya sementara. Tetapi apa yang diberikan Tuhan melalui Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, sesuatu hal yang dahsyat yang terjadi, yang luar biasa. Dan ketika dia memperolehnya, dia baru menyadari bahwa ini lebih dahsyat, lebih hebat daripada emas dan perak. Oleh karena itu Petrus dengan jelas mengatakan, "Emas dan perak kami tidak punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, bangunlah." Hari ini mungkin engkau dalam kondisi ekonomi yang sulit, mungkin engkau dalam kondisi ekonomi yang berat, mungkin hari ini secara materi, secara keuangan, secara finansial tidak sedikit dari kita yang terpuruk. Tetapi kita punya sesuatu yang luar biasa yang melampaui itu semua. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dalam diri dan kehidupan kita. Dan di dalam ada kuasa yang dahsyat, di dalam ada kuasa yang luar biasa Bapak Ibu, yang lebih daripada sekedar hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dia menjamin kehidupan kita secara kekal. Dia menjamin pemeliharaan hidup kita. Bahkan apa yang kau butuhkan saat ini? Keuangankah? Kesembuhankah? Pemulihankah? Pakai iman kita, gunakan perkataan iman kita. Katakan, di dalam nama Yesus Kristus keuanganku pulih, di dalam nama Yesus Kristus sakit penyakitku sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mengalami terobosan, aku mengalami mujizat.
Dan Dia akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita bayangkan, pikirkan, bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Pengemis ini hanya meminta sedekah, tetapi Tuhan Yesus tahu dia butuh lebih dari sedekah. Dia butuh kesehatannya agar apa? Agar dia dapat mandiri, agar dia bisa hidup dan mengelola kehidupannya serta menjadi berkat buat banyak orang. Dan terbukti begitu dia sembuh, yang pertama kali dia lakukan adalah memuji menyembah Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin kita diberkati, Tuhan ingin kita disembuhkan, Tuhan ingin kita dipulihkan. Kenapa? Karena Dia rindu memakai kehidupan kita untuk memberkati kehidupan banyak orang untuk kemuliaan namanya. Sebentar kita akan saksikan sebuah kesaksian luar biasa dari Evangelis Stephen Go. Mungkin dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang spesial, bukan orang yang terkenal, tetapi Tuhan pakai hidupnya dengan dahsyat. Satu ketika di dalam perjalanan bisnisnya, dalam pekerjaannya di suatu daerah di pelosok Jawa, tiba-tiba pada waktu dia berolahraga pagi bersama dengan rekannya, tiba-tiba dia digerakkan Tuhan untuk mendoakan seseorang. Pasangan suami istri, kakek nenek yang umur sudah tua dan mengalami satu sakit penyakit, dan mujizat terjadi. Mari saksikan tayangan ini, saksikan kesaksian ini, dan engkau akan melihat bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu masih ada. Dan jangan hanya berharap mujizat, tapi jadilah mujizat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, ketemu lagi dengan saya, Stephen Go. Malam ini saya menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan masih ada, masih terjadi. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Malam hari ini saya mau menyaksikan pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai saya, memakai kehidupan saya untuk pelayanan, untuk pekerjaannya. Nah, suatu ketika saya berdua dengan teman saya lagi tinggal di satu desa di pelosok di Pulau Jawa. Kami berdua sedang menyelesaikan satu pekerjaan di sana. Nah, saya berdua nih sama teman saya. Teman saya juga berdoa. Kita sama-sama berdoa, sama-sama pelayan Tuhan. Suatu saat kita mempunyai kebiasaan, saudara. Seringkali memang waktu-waktu kita di rumah itu atau di gereja itu sering mengikuti namanya doa keliling. Nah, doa keliling daerah-daerah tempat-tempat gitu, kita berdoa. Nah, karena kebiasaan seperti itu, waktu saya tinggal di desa tersebut itu, kami berdua tinggal di situ. Nah, kebiasaan itu masih kebawa. Ayo kita pagi-pagi sebelum kita kerja, ayo kita lari pagi, olahraga dulu, jalan-jalan, olahraga dulu gitu. Kita lari-lari dari tempat tinggal kita, tempat tinggal kami itu, kita jalan, kita lari, kita olahraga pagi berdua. Nah, saat berlari itu, saat berjalan itu, tiba-tiba saya melihat kakek-kakek di depan rumahnya gitu. Saya lihat, saya sapa biasanya karena kita tinggal di desa, kita sapa, "Pak, mari," gitu. Saya tinggal terusan, kami berjalan terus. Tapi setelah ya kurang lebih 10 meter apa 15 meter, tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk mendoain bapak itu gitu. Terus nah, waktu di jalan itu saya kompromi dulu, saya tanya dulu sama teman saya, "Pak, bagaimana kita mendoain orang itu, Pak? Mau nggak?" Gitu. Soalnya hati saya kok digerakkan Tuhan untuk mendoakan bapak itu, dan sepakat, oke, ayo balik lagi, kita datangin tuh rumahnya. "Pak, bagaimana kabarnya, Pak?" Gitu. Kita berbahasa basi. "Bapak lagi ngapain?" Dia nggak bisa jalan, lumpuh kakinya. Nah, istrinya juga sama, istrinya di dalam, sama kakinya juga mengalami lumpuh juga, sakit kakinya juga itu. Nah, kita ngobrol-ngobrol, pembukaan dulu, gak langsung, "Pak, mau saya doain, Pak." Ya gak enak, saudara, karena dia kan bukan
sama-sama dengan kita. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol basa-basi, Pak, mau saya doain Pak? Saya bilang gitu. Iya mau, mari Kak kita doain. Saya berdoa berdua sama teman saya ngomong, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang membelenggu Bapak ini, sakit kaki, sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah, kemudian saya doain istrinya juga sama, dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit sembuh, dalam nama Yesus, saya bilang gitu. Nah, setelah itu kami ngobrol-ngobrol lagi. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, oke, saya tinggal berdua. Nah, saat saya tinggal berdua itu, dari dalam rumah ibu ini teriak, kaki saya enteng, kaki saya ringan, kaki saya sudah sembuh. Dia teriak begitu sambil berdiri, sambil dia ayun-ayunin gitu kakinya. Nah, saya lihat, saya tinggalin, karena sudah waktunya juga mau kerja. Tapi saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa seperti itu, dengan tidak sengaja, dengan tidak direncanakan, dengan tidak disangka-sangka, harus mendoakan orang dan terjadi mujizat. Berarti kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu tetap berlangsung sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kembali mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang dahsyat menjawab, mendengarkan doa kita, bahkan lebih dari apa yang kita minta, bayangkan ataupun pikirkan. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa, buat kebenaran firman-Mu, buat kesaksian menguatkan setiap kami. Kami terus berdoa Tuhan buat Evangelis Stephen Go Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupannya, istri dan anak-anak yang Engkau pakai mereka dengan dahsyat, Engkau pakai mereka dengan luar biasa, menjadi berkat kesaksian dimanapun mereka berada. Kehidupannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan dahsyat dan ajaib, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Biar kiranya segala hormat, puji, sembah, sujud dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita ilahi-Mu Tuhan nyata tengah-tengah setiap kami, tengah-tengah setiap umat-Mu, tengah-tengah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kalau hari-hari Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan ekonomi, kelemahan masalah keuangan, masalah keluarga, apapun itu, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Karena hari ini ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah setiap kita. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini setiap kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa dan kami juga tidak punya apa-apa, tetapi kami punya Yesus yang dahsyat, yang jauh melebihi apapun dalam kehidupan kami, dan itu lebih dari cukup buat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami masalah persoalan ekonomi, keluarga, keuangan Tuhan, apapun itu persoalan Bapak, dimerdekakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sedang bergumul Tuhan dengan anxiety Tuhan, yang sedang bergumul dengan kecemasan Tuhan, yang sedang bergumul Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami Tuhan satu dorongan depresi yang luar biasa dan keinginan Tuhan untuk mengakhiri hidupnya Bapa. Keputusasaan Tuhan, bebaskan Tuhan, lepaskan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada kemerdekaan Tuhan, ada kemerdekaan, ada kekuatan yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru, ada jawaban dari setiap doa-doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Mari terima dengan iman-Mu saudara, terima dengan iman-Mu. Hari ini Engkau akan mengalami terobosan. Hari ini Engkau akan mengalami mujizat pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab Dia yang berfirman, Dia yang berfirman bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap percaya. Bapak, terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Dan terus kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, buat bangsa kami Indonesia Tuhan, damai sejahtera, sukacita ilahi-Mu nyata buat bangsa ini. Kami berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinet, menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, eksekutif, yudikatif, legislatifnya Tuhan. Engkau pakai dengan damai sejahtera, Engkau pakai dengan luar, dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk memerintah bangsa kami dengan benar, dengan bijaksana. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia.
Hujan kemakmuran terjadi atas Indonesia. Hujan kesembuhan terjadi atas Indonesia. Hujan pemulihan terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hari-hari ini mengalami berbagai macam masalah persoalan dalam kehidupan kami. Engkau Allah memberikan kami kekuatan. Engkau Allah yang memelihara setiap kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat saudara-saudara seiman kami yang sedang bekerja di ladang misi Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan, yang hari-hari mereka sedang mengalami masa-masa yang berat, mereka sedang mengalami masa-masa aniaya Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka agar mereka tidak gugur Tuhan. Kami berdoa ke Tuhan saat ini, kami memberkati Tuhan, kami memberkati Afghanistan Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang memelihara umat-Mu justru menjadi kesaksian Tuhan di tengah-tengah masa sulit Tuhan di Afghanistan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Cina Tuhan, kami meminta belas kasih-Mu Tuhan atas Cina Tuhan, sehingga Tuhan siap umat-umat-Mu mereka boleh berkembang dengan luar biasa, bahkan menjadi berkat Tuhan buat Cina Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus saat ini Tuhan untuk umat pilihan-Mu Israel Tuhan. Kami katakan shalom atas mereka, kami katakan shalom atas Yerusalem Tuhan. Biar mereka juga boleh dibukakan hatinya oleh Engkau Tuhan, untuk mereka bisa menerima-Mu Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Yesus Kristus yang secara pribadi sebagai Mesias mereka hidup. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat Palestina Tuhan, kami berdoa buat perdamaian antara Palestina dan Israel Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Engkau adalah Tuhan yang memelihara Tuhan mereka Tuhan. Bangsa-bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Kongo Tuhan yang ada di Afrika Tuhan. Entah apa yang dialami hari-hari ini Tuhan, di masa-masa sulit Tuhan negara ini, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memerdekakan Kongo Tuhan dari kesulitan apapun Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menjadi negara yang diberkati Tuhan, menjadi negara yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bawa Uganda ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata atas Uganda. Kami berdoa untuk pemerintah di Uganda Tuhan, adalah pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan saudara-saudara seiman kami ada di ladang misi Tuhan, baik di Kongo maupun di Uganda Tuhan, yang hari-hari ini sedang berjuang untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui tenaga medis, melalui tenaga pendidikan Tuhan, melalui apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur, dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Berkat yang luar biasa dari Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, penyertaan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, membimbing setiap kita esok, kekal, bahkan selama-lamanya, sampai kita menatap Dia di awan-awan yang permai, dan Dia menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami nantikan Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang memerlukan dukungan doa, ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakan ya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.